Nah, akan menampilkan drama yang berjudul Air Mata Penyesalan Gadis Durhaka. Saya Lutfi Hayasa sebagai Ibu Rani. Saya Lydia Aulera Mawati sebagai Nami. Saya Siti Musmaina sebagai Rani. Saya Suliza sebagai Lutfi. Alkisah di sebuah bukit yang jauh dari desa, hiduplah seorang janda tua dengan anaknya yang bernama Rani. Sejak ayah Rani meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Rani tidak mewariskan harta sedikit pun. Sang ibu terpaksa bekerja di sawah orang sebagai buruh upahan. Sementara putrinya, Rani, adalah seorang gadis yang rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek dan mengagumi kecantikannya setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta suatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung diri di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Bu, bukankah sudah berulang kali aku bilang bahwa setiap aku bangun, ibu harus sudah menata kamar ini hingga rapi, menyiapkan lulur, air hangat, dan membuatkan minuman sari buah untukku. Kamu itu sudah besar, Nak. Kamu bisa melakukan itu sendiri. Aku lagi sibuk, Bu. Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Rani untuk membantunya di sawah. Rani, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Tidak, Bu. Nanti kalau kuku dan kulit itu kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan dengan ibu, Nak? Saya lagi dandan, Bu. Akhirnya, sang ibu pergi ke sawah sendirian. Ibu pulang. Upahnya mana, Bu? Nah, ini dia. Jangan, Nak, ini untuk membeli beras. Bedaku habis, Bu. Mesti beli yang baru. Kamu ini jadi anak bisanya meminta saja, tidak pernah bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Rani. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari kerja, si Rani meminta lagi upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikan yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari hingga suatu hari sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Nah, coba bantu ibu bekerja di sawah. Apa sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jika ibu nanti dipanggil Tuhan, ibu tidak perlu khawatir kalau akan mengurus diri ibu sendiri. Kita kan orang miskin, harus bekerja agar tetap bisa hidup. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku tidak pernah minta kamu jadi ibuku. Baiklah anakku, ibu hanya berharap kamu tidak harus mengurung diri di rumah. Kenallah lingkunganmu agar jika ibu dipanggil Tuhan, ibu tidak perlu khawatir. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tetapi Ibu, baiklah, aku mau ikut ibu kemanapun. Aku tidak akan mengurung diri lagi di kamar, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Aku tidak mau mengakuimu sebagai ibuku. Di depan umum, ibu tidak boleh bilang bahwa ibu adalah ibuku. sebagai seorang ibu tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan menegang dengan
memakai pakaian yang bagus, bersolek agar orang di jalan melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak terpuas-puasnya memandangi Rani. Coba lihat wanita itu, cantik sekali, bukan? Iya benar, aku terpesona melihatnya. Bahkan dia lebih cantik dari setangkai bunga mawar. Seseorang cantik seperti dirinya, aku tidak pernah melihatnya di sini. Apakah dia tinggal di sini? Biasanya aku tertarik dengan ada. Tapi siapakah wanita yang membawa keranjang di belakang wanita cantik tersebut? Entahlah siapa ya dia itu. Kamu mau kemana? Tak kenalan lah. Ikut. Hai cantik, siapa namamu? Namaku Rani. Kau mau kemana? Aku mau belajar masak. Tapi siapa itu di belakang kamu? Apakah dia ibumu? Bukan Ivan, dia itu pembantu. Kamu ini tinggal di mana, Ran? Tidak pernah kuliah di desa ini. Aku tinggal di masjid. Kamu sangat cantik. Cocok kalau tinggal di kota. Kenapa kamu tidak tinggal di kota saja? Sebenarnya aku mau sih tinggal di kota, tapi kasihan pembantuku, kalau tidak ada aku dia mau makan apa? Tidak hanya cantik, ternyata kamu juga dermawan. Sebenarnya dia itu babu, karena dia tak dapat memberi sama kepadaku. Tapi ya mau bagaimana lagi? Makanya sekarang dia kerja baru dan dibayar. Oh begitu. Sekarang mau ada orang sebaik kamu. Sudah. Ayo kita kembali bekerja. Aku baru sadar. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar percakapan barusan. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan rasa sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Keesokan harinya setelah bangun tidur seperti biasa, Rani selalu duduk di depan cermin yang ada di meja riasnya. Betapa terkejutnya ia melihat wajahnya yang menjadi jelek, kulit wajahnya pucat, agak keriput dan banyak bintik-bintik merah di seluruh wajahnya. Ibu kemari. Lihatlah, ada apa dengan wajahku? Rani, itu adalah balasan dari Tuhan. Kamu telah menjadi anak yang durhaka. Kamu telah menyelakai hati ibu kandungmu sendiri. Maafkan aku, Bu. Bagaimana ini? Aku yang terkenal cantik jelita sekarang hanya gadis miskin yang buruk rupa. Ibu tolong tarik kembali ucapanmu. Terlambat, nak. Nasi sudah menjadi bubur. Perbaiki perilakumu, mungkin Tuhan akan kembalikan rupamu yang cantik itu. Sekian penampilan kami dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.